dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Abu Bakar datang lalu diikuti oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya hendak melamar Fatimah, tetapi beliau tidak memberikan jawaban apapun kepada keduanya. Keduanya pergi menuju Ali karramallahu wajhah, menyuruh agar ia membicarakan hal ini kepada Rasulullah. Ali karramallahu wajhah bercerita, keduanya membangunkanku karena sebuah keperluan, lalu aku bangun mengambil selendangku, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, nikahkanlah aku dengan Fatimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku punya kuda dan unta. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau kudamu memang sangat kamu perlukan, adapun untamu juallah ia. Aku pun menjualnya dengan harga 480 dirham. Aku membawa uang itu, lalu aku letakkan di hadapannya. Kemudian beliau SAW menggenggam sebagian dan berkata, wahai Bilal, belikanlah kami uangnya dengan uang ini. Lalu beliau menyuruh orang-orang untuk merias Fatimah. Beliau SAW mempersiapkan sebuah ranjang bantal terbuat dari kulit yang berisikan bulu-bulu. Lalu beliau SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, bila ia mendatangimu, jangan bicara apa-apa sampai aku mendatangimu. Lalu datangilah Fatimah bersama Ummi Aiman. Dia duduk di salah satu sudut rumah, sedangkan aku di sudut yang lain. Tak lama lagi datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kemarilah saudaraku. Ummu Aiman bertanya, saudaramu bukankah ia telah mengaku nikahkan dengan putrimu? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, betul sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam dan berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, bawakan aku air. Lalu ia bangun mengambil sebuah wadah dalam rumah dan mengisinya dengan air. Selanjutnya Nabi SAW mengambil air itu lalu menyembunyinya dengan mulutnya. Beliau SAW berkata, kemarilah. Fatimah pun maju ke depan, lalu beliau memercikkan air di dadanya dan di atas kepalanya sambil membacakan doa, Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu untuknya dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Lalu beliau SAW berkata, berbaliklah ke belakang. Setelah ia berbalik ke belakang, lalu Nabi SAW menuangkan air di antara kedua pundaknya. Dan beliau SAW melakukan hal yang sama kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu beliau SAW berkata kepada Ali, masuklah kepada istrimu atas nama Allah dan keberkahannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan As-Sajistani dan Ahmad dan Abu Hatim. Lalu dalam riwayat lain Anas radhiyallahu anhu berkata, selang beberapa hari setelah Ali melamar, Rasulullah SAW memanggilku dan berpesan, panggillah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Abdurrahman dan beberapa orang Ansar. Setelah mereka berkumpul dan mengambil tempat duduk, kala itu Ali belum datang. Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang maha terpuji atas kenikmatannya, yang patut disembah karena kuasanya, yang ditaati karena keperkasaannya, yang ditakuti siksa dan hukumannya, yang melakukan kehendaknya di langit dan buminya, yang telah menciptakan manusia dengan kuasanya, membedakan mereka dari yang lain dengan hukum-hukumnya,
mengistimewakan mereka dengan agamanya dan memuliakan mereka dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Amma ba'du, sesungguhnya Allah yang Maha Agung namanya, Maha tinggi kebesarannya, telah menjadikan periparan sebagai tali hubungan di masa mendatang, ketentuan yang tetap. Dengannya ia menyambung tali kekerabatan, menjadikannya percampuran yang erat, dan menjadikannya sebagai ikatan bagi manusia. Allah berfirman, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang artinya dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Kehendak Allah mengalir pada ketentuannya, dan ketentuannya pada takdirnya. Setiap ketentuan pasti terlaksanakan takdirnya, dan setiap takdir pasti ada batas waktunya, dan setiap batas waktu ada tulisannya. Allah akan menghapuskan apapun yang ia kehendaki dan juga menetapkan apa yang ia kehendaki, dan di sisinya lah terhadap umur kita. Ini khutbah nikah Rasulullah. Kemudian sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Saksikanlah bahwa aku telah menikahkannya dengan mahar 400 mithqal perak. Bila Ali rela menerimanya, lalu Rasulullah SAW meminta hidangan satu wadah buah korma yang belum matang. Lalu beliau SAW bersabda, silahkan makan. Kami pun melakukannya. Tak lama kemudian masuklah Ali. Beliau SAW tersenyum kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku untuk menikahkanmu dengan Fatimah dengan mahar 400 mithqal perak. Apakah kamu setuju? Ia menjawab, aku setuju wahai Rasulullah. Qabiltu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, semoga Allah menyatukan kalian berdua, membahagiakan kalian, memberkahi kalian, dan melahirkan dari kalian keturunan yang banyak dan baik. Anas berkata, demi Allah, sungguh ia telah memunculkan dari keduanya keturunan yang banyak dan baik. Hadits riwayat Ibnu Abi Hatim dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Keduanya menikah pada penghujung tahun kedua Hijriah. Hal ini masih menjadi tempat perbedaan pendapat. Kala itu Fatimah radhiyallahu anha berusia 15 tahun dan 5 bulan. Selama ia masih hidup sampai meninggal dunia, Ali tidak kawin dengan wanita yang lain. Dan Ali ada nikah sama orang Persia dan juga Abu Bakar dan Fatimah. Nah, di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Asakir dalam riwayat dari Anas, ketika aku sedang berada di tempat Nabi SAW. Saat itu beliau sedang menerima wahyu. Setelah kembali kepada keadaan semula, beliau SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah menyuruhku untuk mengawinkan Fatimah dengan Ali. Kalau begitu pergilah dan panggillah Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat Muhajirin. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dengan sanad sahih, ketika Ali membicarakan tentang Fatimah, Nabi SAW berkata padanya, selamat datang. Dalam riwayat itu dikatakan, Nabi SAW meminta air lalu berwudu, kemudian menyisakannya untuk Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Lalu beliau berdoa, ya Allah, berilah keberkahan pada keduanya, berilah keberkahan atas perkawinan keduanya, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Dalam riwayat lain, dalam persetubuhan keduanya ada juga riwayat yang mengatakan pada keturunan mereka berdua. Rasulullah bilang itu, ya Allah berikanlah keberkahan dalam persetubuhan kedua orang ini. Ada riwayat bilang, ya Allah berikanlah keberkahan pada keturunan mereka berdua. Dalam riwayat Abu Ali Hasan bin Syadzan menyebutkan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Ditambahkan dalam riwayat yang lain, Jibril berkata Allah akan melanggamkan keduanya, memperindah keturunan mereka berdua, dan menjadikan keturunan mereka berdua sebagai kunci-kunci pembawa rahmat, sumber-sumber hikmah dan pembawa keamanan bagi umat ini. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW berdoa, semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian, memberi kebaikan pada diri kalian, memuliakan usaha kalian, dan mengeluarkan dari kalian keturunan yang banyak. Kebanyakan riwayat ini disebutkan oleh Abul Khair Al-Ghazwani. Semua yang kami sebutkan di sini tentang keutamaan Ahlul Bait kami kutip dari kitab Syawaiqul Muhriqah karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan buku ulama yang lainnya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Fahumul kathiru tayyibu mad'u lahum min jiddihim hina zafafi ala ta'iyya al-hadad. Mereka ini Ahlul Bait yang lahir para awliya ussalihin, yang lahir dari keturunan Rasulullah. Mereka ini sebelum muncul di muka bumi sudah Rasulullah SAW doakan dulu. Fahumul kathiru tayyibu mad'u lahum. Dari sebelum lahir sudah didoakan ini. Maka keluar dari subi ini orang-orang yang mulia yang akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Hina zafafi, ketika waktu pernikahan itu. Ala ta'iyya, apakah kalian tidak melihat, tidak mendengarnya? Jadi memang semuanya pilihan Allah, bukan pilihan. Tidak ada yang memilihnya, tidak ada yang sanggup. Kita jadi manusia yang paling mulia, yang lebih mulia dari hewan, lebih mulia dari jin. Tidak ada yang protes. Ada di dunia ini, fulan punya rumah di tempat ini, fulan ada rumahnya besar. Memang pilihan Allah. Tak bisa kita. Ada orang tinggal di Arab, minyaknya banyak, tidak ada yang bisa memilih. Kita dapatkan bagian di sana, ya sudah. Semuanya ada hikmah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah itu kepada hamba-hamba yang Dia inginkan. Tidak ada lain kita ridha sama Allah atas segala takdirnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pemberi dan Dia sangat memahami apa yang terbaik untuk kita semuanya. Semuanya menjadi baik bagi kita semuanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Telah berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad di kitabnya Nasaih Diniyah sampai di bab pembahasan tentang kekuasaan dan hak-hak orang lain. Kami memandang sekiranya diperlukan sedikit uraian mengenai kekuasaan, karena hal ini sangat cocok untuk dibahas. Ketahuilah bahwa sesungguhnya melibatkan diri di dalam urusan kekuasaan sangatlah berbahaya. Bahkan berkecimpung dan ikut berperan serta memikulnya termasuk perkara yang sangat berat. Jadi sebagai seorang mukmin yang sayang terhadap urusan agamanya dan berusaha untuk menjaga keselamatan dirinya, maka sebaiknya sebisa mungkin kalian menjauhi urusan kekuasaan dunia. Sebisanya ya. Kalau yang sudah dituntut benar ya apa-apa. Tapi kalau misalnya belum ada tuntutan yang besar, lebih baik jauh aja urusan. Di antara masalah kekuasaan yang paling penting adalah pemerintahan, kemudian kehakiman, dan selanjutnya kepengurusan atas harta anak yatim,
serta perwakafan dan semisalnya, yang mana semuanya sangat berbahaya. Kalau orang takut sama Allah, takut benar urusin harta anak yatim, aduh jangan. Takut aja, takut hilaf nanti. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, awwaluha malama wa wasatuha nadama wa akhiruha adabun yawmal qiyamah, yang artinya permulanya hinaan, pertengahannya penyesalan, dan ujungnya adalah siksaan di hari kiamat. Dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, "Ma min walid yali asyrata fama fawqa dhalika illa ji'a bihi yawmal qiyamah malghulah yaduhu ila unubihi fakahu adluhu aw bagahu juruh." Artinya barang siapa yang memimpin 10 orang atau lebih, maka kelak di hari kiamat ia akan diseret dalam keadaan tangan yang terikat di lehernya. Yang dapat membebaskannya adalah keadilannya, atau yang tetap mengikatnya adalah kezalimannya. Nah, kalau sudah punya anak buah 10 aja, nah, sudah siap diikat. Kalau kita benar, dilepas ikatan tersebut. Kalau kita salah, sudah tambah lagi azaban setelah itu azab. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-wali yuqafu ala jisri jahannam, fa in kana musinan raja, wa in kana musian in kharaqa bihil jisru fa hawiya fi jahannam 70 kharifa." Yang artinya kelak seorang pemimpin akan diberhentikan di atas jembatan neraka jahanam. Siapapun yang pernah jadi pemimpin akan berhentikan di situ. Apabila ia orang baik, niscaya ia selamat. Namun apabila ia orang jahat, niscaya jembatan itu akan jebol dan ia terjatuh dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Jatuhnya itu belum sampai lagi. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "La yawaddanna rijalun law anna dawaibahum ulliqat bithuraya baina as-sama'i wal ardh wa lam yaru min amril muslimina syai'a." Yang artinya kelak beberapa orang sangat mendambakan seandainya rambut kepala mereka digantungkan di atas bintang-bintang antara langit dan bumi daripada mereka harus menanggung suatu urusan kaum muslimin. Allah, kalau sudah tahu, mereka bilang lebih baik rambut ini digantung di bintang-bintang dan bergantung di atas daripada ngurusin orang jadi pemimpin maksudnya. Tapi sekarang orang berebut mau jadi pemimpin, menakutkan. Kita disuruh, boleh, bagus, tak apa-apa. Nanti orang lain nanti ngambil. Nah, kalau itu namanya sudah dibutuhkan, dipanggil. Kalau tidak nanti masalah, akan merusak umat. Orang nanti menguasain dunia, kita diinjak-injak nanti muslimin. Nah, di masalah ini tak apa-apa. Tapi dengan itu juga banyak menangis harus. Sudah tertuntut ini harus ada pemimpin muslim, harus begini. Tertuntut bagus. Kalau misalnya ya, di situ tidak ada orang, siapa nanti? Ini ada peluang, gimana masuk? Boleh masuk tapi dengan menangis masuknya. Bukan dengan tertawa, nyaman udah jadi pemimpin. Masuknya dengan menangis, takut dengan hadis Rasulullah. Itulah orang yang takut sama Allah begitu. Bukan gembira malah jadi pemimpin. Mereka jadi tapi dengan menangis. Rasulullah SAW bersabda, "Man ju'ila ghadiyan faqad dzabaha bi ghairi sikkin." Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang dijadikan sebagai hakim, berarti ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Dan dibunuh namanya kalau dah. Man ghadha bil jahil fa hum bin nar, wa man ghadha bil dur fa huwa bin nar, wa man ghadha bil adl fa hariyun an yanjua kafafa. Yang artinya barang siapa yang memutuskan hukum dengan kebodohan, niscaya ia berada dalam api neraka. Barang siapa yang memutuskan hukum secara zalim, niscaya ia berada dalam api neraka. Dan barang siapa memutuskan hukum dengan adil, niscaya ia selamat
tanpa dikenakan apapun. Jadi menjauhi urusan kekuasaan merupakan perkara penting yang harus ditempuh. Karena apabila seorang hamba teruji dengan urusan ini, maka hendaknya ia mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak para hambanya yang harus ia penuhi dalam urusan ini. Bukan hak manusia aja, hak Allah sama hak manusia. Secara hukum Allah bagaimana, secara hukum kehidupan bagaimana, dua-duanya dituntut. Telah lebih baik, karena berbahaya. Para aulia, para ulama bilang apa? Kalau bisa kerjaan yang lain, ada jalan yang lain, urusan lain aja. Jangan, kenapa? Berbahaya, ini yang ditakutkan. Ini berbahaya. Tidak ada jalan, ya sudah, namanya jalan hidup kita di situ. Tapi jalani dengan menangis, bertaubat terus sama Allah. Karena ngeri masalahnya. Tidak dilarang, tapi gara-gara bahaya, main api bahaya, main ini bahaya, kita takut salah. Hidup sebentar, ngurusin yang bahaya-bahaya ngapain? Ya, lebih baik ngurusin yang ringan-ringan saja. Selanjutnya ia berusaha, kalau bisa jalanin bagus, pahalanya besar. Selanjutnya ia berusaha sebisa mungkin untuk memenuhinya dan menegakkannya serta menerapkannya tanpa kecerobohan maupun sia-sia dan lalai dalam menjalankannya. Dengan demikian maka ia akan selamat dari ancaman yang keras dan ia juga Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamun min imamin adil khairun min ibadah sittina sanah wa hal yuqamul 'abdu bi haqqi azka fiha min matarin arba'ina sabaha. Yang artinya sehari dari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Dan satu hukuman yang dilakukan atas suatu pelanggaran di muka bumi lebih membersihkan bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari. Istimewanya besar. Kalau imam adil, nanti kita sambung. Istimewanya satu harinya dia itu kalah. Ibadahnya orang hebat-hebat, tapi tanggung jawabnya besar. Bagaimana tidak sanggup? Sesanggupnya. Kalau memang sudah dituntut, kita lakukan sesanggup kita. Allah tahu sampai di mana kita sanggup. Jangan kita ragu-ragu juga. Bagaimana? Sudah di posisi itu, ya sudah jalani. Sudah jadi hakim, ya sudah jadi polisi, ya sudah jalani. Memang itu berbahaya. Kita harus sadar, tapi berjalannya dengan menangis, dengan berhati-hati. Kenapa? Tidak sia-sia juga kita berjuang itu. Berjuang dengan posisi itu. Di dunia kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Satu harinya kita seperti 40 hari, 40 tahun ibadah. Bukan main. Semua yang resikonya besar, pahalanya besar. Tapi kita tahu bahwa kita menjalani itu gara-gara ibadah. Kita hidup mau ibadah, jadi apapun harus jadi ibadah. Kerjanya ibadah, ininya ibadah, hari duitnya ibadah, bedagangnya ibadah, dan lain-lain. Mudah-mudahan ibadah kita dibantu sama Allah. Allah berikan kita kekuatan ibadah. Detik-detik waktu kita penuh ibadah. Allah SWT tidak sia-siakan waktu kita, waktu ibadah kita. Allah berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah ala hadini aku nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.